Hai guys, welcome to my channel Kalian Hai. Saat ini kita udah memasuki bulan suci Ramadan dan aku personally mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman semua yang merayakan. Semoga puasanya serta amal ibadahnya dilancarkan hingga tiba hari kemenangan. Nah, bicara soal puasa nih, pasti kita nggak lepas dari yang namanya buka dan sahur. Dimana di sini aku ngelihat banyak teman-teman juga yang berhubung momen puasa ini juga punya goal untuk menurunkan berat badan gitu, target untuk nurunin berat badan, dan ya itu balik ke personal preference masing-masing sebetulnya. Memang tujuan utamanya ibadah, tapi kalau memang bisa jadi lebih sehat juga ya why not. Tapi yang perlu diperhatiin, banyak nih dari kalian yang berusaha nurunin berat badan dengan tidak sahur, dengan skip sahur, dimana ini tuh sebenarnya salah banget, nggak direkomendasikan banget. Tahu nggak sih 5 bahaya dari skip sahur? Apa aja tuh? Tonton video ini sampai habis ya. Pertama yaitu dehidrasi. Kalau kita skip sahur, otomatis kita kehilangan kesempatan untuk bisa minum air nih di pagi hari, dimana itu jadi tabungan cairan tubuh kita selama seharian. Dari pola makan biasa ke pola makan puasa aja butuh adaptasi banget loh. Makanya sampai ada metode 2-4-2, yaitu minum air 2 gelas saat berbuka, 4 gelas saat makan malam, dan 2 gelas lagi saat sahur. Nah, kalau kalian gak sahur, otomatis ini akan hilang. Ya otomatis kalian bisa jadi dehidrasi, kekurangan cairan seharian. Ini kan bisa dibilang zolim ya, kayak menyakiti diri sendiri juga gitu. Dikasih kesempatan untuk sahur, ya pergunakan sebaik-baiknya. Kalau emang lagi diet, ya pilih makanan yang benar saat kita sahur gitu, porsinya, dan jangan lupa untuk tetap minum air. Kedua, kalian akan sulit berkonsentrasi dan tidak produktif. Otak itu butuh glukosa dan oksigen sebagai sumber makanannya supaya dia bisa berfungsi optimal untuk pekerjaan kita sehari-hari, berpikir, bekerja, belajar, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita skip sahur, otomatis kesempatan kita untuk dapetin glukosa sebagai bahan bakar awal kita untuk seharian itu nggak ada gitu ya. Otomatis otak akan kekurangan bahan bakar ini dan fungsinya pun akan ikut terganggu. Maka kadar glukosa dalam darah pun menurun, masuk yang ke otak, sehingga fungsi kognitif juga ikut menurun dan otak nggak bisa berpikir jernih kayak biasanya. Ya jangan sampai karena cara yang salah atau kelupaan nih skip sahur, atau emang sengaja skip sahur jadi mempengaruhi performa kita. Puasa kan tetap ibadah ya. Ketiga yaitu sakit kepala dan mood swings. Of course, pasokan glukosa atau pasokan gula kalian di pagi hari itu kalian cut sama sekali gitu. Rendahnya gula darah akibat skip sahur ini bisa menurunkan fungsi dari sel-sel otak. Akhirnya memberikan gejala sakit kepala ringan maupun migrain. Ditambah rasa lapar juga mempengaruhi mood seseorang. Jadi kayak bakal jadi lebih moody, lebih labil gitu ya. Kita yang nggak puasa aja kalau lagi lapar bisa jadi kayak mood-moodan gitu. Nah, jadi jangan sampai ibadah puasanya itu jadi terganggu oleh suasana mood juga hanya gara-gara skip sahur. Karena ini sebenarnya adalah sinyal tubuh yang menginginkan asupan energi yang cukup. Keempat yaitu konstipasi atau sembelit. Karena kalian nggak sahur, kalian skip sahur, otomatis makanan yang masuk itu kan jadi lebih sedikit ya. Nah, kalau yang masuk aja sedikit, ya yang dibuang juga akan jadi lebih sedikit. Jadi lebih susah untuk kalian tuh buang air besar gitu. Belum lagi kita lihat apakah jenis makanannya udah tinggi serat, minumnya udah cukup atau belum untuk bantu memperlancar pencernaan. Nah, kalau kayak gini kan akhirnya hanya sedikit makanan yang diubah menjadi feses atau kotoran. Dan kondisi ini bisa menyebabkan atau mempengaruhi seluruh sistem pencernaan yang lain, bisa bikin masalah perut lainnya gitu kan. Jangan sampai ibadahnya batal ya karena kita sakit gitu. Terakhir, kalian bisa sakit perut karena masalah pencernaan seperti kambuhnya mah atau lebih parah lagi kena GERD. Jadi selama puasa, badan itu kan nggak dapat makanan selama kurang lebih 12-13 jam nih. Nah, otomatis saat perut kosong terlalu lama, apalagi kalian habis tidur, ya kan tidur aja udah nggak makan, terus kalian nggak sahur lagi, terus kalian lanjut puasa. Itu lama banget loh, perut kalian nggak mendapatkan makanan, dan itu sebenarnya kasihan badannya sih gitu. Otomatis perut yang kosong terlalu lama akan memicu kenaikan asam lambung, dimana ini bikin lambung jadi perih. Dan kalau dibiarkan terus-menerus ya lama-lama bisa luka. Itu baru gastritis aja, baru mah atau dispepsia. Belum kalau kalian punya kebiasaan habis buka nih, habis makan malam, terus langsung tiduran atau ketiduran bahkan, nah itu bisa makin-makin memperparah dan meningkatkan resiko terjadinya GERD atau gastroesophageal reflux disease. Maybe ini kita akan bahas di video selanjutnya kali ya. Gimana? Kalian setuju gak? Karena kayaknya banyak deh penderita mah dan GERD ini, dan kalian tetap harus berpuasa juga dengan kondisi kayak gini. Gimana? Bahas gak di video selanjutnya? Komen ya di bawah.
Begitu guys, jadi selain dari sisi ajaran agama yang ya aku nggak bicara soal itu lah ya, ini kita bicara soal sisi kesehatannya aja. Dari sisi medis, sahur itu pun ada manfaatnya dan ada tujuannya gitu loh. Kenapa dibikin kita tuh harus sahur dulu di pagi hari, supaya kita juga nggak menyakiti badan kita sendiri nih yang udah nggak dapet makan dari malam kita tidur. Selama kita tidur, bangun puasa lagi sekian jam, kan kasihan ya gitu. Jangan sampai kita menyepelekan sahur sampai badan sakit dan malah ibadah puasanya jadi terganggu. Usahakan sebisa mungkin ibadah puasa dijalankan dengan nyaman. Nyaman bagi tubuh, nyaman bagi hati, nyaman bagi pikiran. Jadi sekian info yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua, terutama yang sedang menjalankan ibadah puasa ya saat ini di bulan suci Ramadan ini. Buat kalian yang ada pendapat, pertanyaan, kritik ataupun saran atau request next video bahas apa nih enaknya, baik itu video biasa maupun shorts, boleh banget komen di bawah, oke? Jangan lupa juga untuk be my friends on Instagram, juga TikTok, karena di sana aku juga bikin short video health tips lainnya. Stay updated supaya nggak ketinggalan info terbaru dari aku. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Dukung biar channel ini jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. Thank you so much for watching guys. See you on my next video. Bye!